Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi
Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup ini. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami akan memulai sharing dan diskusi kami Tuhan. Berkati setiap proses, berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan. Agar semua yang kami perbincangkan, yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Igeners, kembali lagi nih kita di Igen Talks yang akan membahas topik menarik. Nah, di kali ini kita akan membahas topik soal operasi plastik. Nah, di sini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidang ini yang akan menjelaskan, mengulik nih soal topik kita kali ini. Nah, narasumber kita pada kali ini itu seorang dietitian dari Livo Diet Center, salah satu klinik diet di Yogyakarta ya. Siap. Kak. Oke, langsung saja kita sapa Kak Tabita. Hai Geners semua. Hai Kak Kesha. Halo Kak, gimana kabarnya Kak akhir-akhir Puji ini? Tuhan baik. Puji Tuhan ya Kak. Kesibukannya nih apa Kak kalau boleh tahu? Masih sama ya. Saya masih di Livo Diet Center sebagai owner, konsultannya juga, masih ngajar juga di kampus. So, life about nutrition, diet, and beauty. Oke. Nah, soal ini Kak, kecantikan ya. Kalau soal kecantikan tadi di sesi sebelumnya kita udah bahas soal diet, tentang menjaga pola makan yang sehat. Nah, biasanya nih untuk para wanita-wanita gak cuma concern soal itu, tapi soal kecantikan kulit, apalagi wajah ya Kak. Betul. Nah, mungkin sebelumnya aku baca nih Kak soal data. Nah, banyak dokter bedah plastik mendapati pasien dari kalangan Gen Z sudah melakukan reservasi untuk menjalani operasi plastik Kak. Berdasarkan data yang dirilis oleh American Academy of Facial Plastic and Reconstruction Surgery, 75% spesialis operasi plastik melaporkan adanya peningkatan yang signifikan pada pasien berusia di bawah 30 tahun, which is kita nih Geners ya. Dari aku sendiri Kak si di bawah nih Kak ya, dan kata Bita ya di bawah juga ya. 16 tahun. Kelihatannya saja. Nah, permintaan operasi plastik yang populer di kalangan wanita usia 20 tahunan, diantaranya itu tentang soal pengencangan payudara, pembesaran payudara, dan suntik botox. Nah, dari Kak Tabita sendiri sebagai seorang yang concern ya di bidang ini, tanggapan Kakak soal ini bagaimana? Ya, ini salah satu hal yang kita nggak bisa elakkan ya. Standar kecantikan itu berubah kayak industri, kayak revolusi industri, bahkan lebih kencang daripada itu. Kita sudah tahu trennya kecantikan itu udah bergeser jauh. Kemudian akses untuk melihat standar kecantikan itu gampang ya. Jadi teman-teman nggak harus jadi artis, nggak harus jadi influencer untuk bisa akses operasi plastik. Klinik kecantikan mungkin berbeda dari zaman 20-30 tahun lalu. Maka dari itu sebetulnya ini hal yang sebetulnya sesuatu yang berubah. Saya sih selalu happy ya melihatnya gitu. Kalau tren kecantikan berarti teman-teman sudah dari dini sudah tahu kalau ternyata merawat diri itu harusnya seperti apa. Kemudian di titik yang sampai harus mengorbankan mungkin uang, kemudian waktu, tapi terlebih mungkin menjawab insecure dari diri teman-teman, itu sih saya masih mensupportnya dengan positif. Walaupun ada batasan-batasan tertentu yang mungkin diaplikasikan ke saya sendiri dan mungkin juga bisa diaplikasikan ke teman-teman Geners juga. Tapi secara overall, saya melihat kalau tren kecantikan itu akan selalu berubah. Jadi teman-teman harus selalu open untuk semua hal yang baru ya. Kita nggak bisa
melihatnya sebagai Iya. sesuatu yang menakutkan juga atau yang nggak boleh, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang berubah itu baik. Dan kita mau melihat perubahannya itu untuk tiap-tiap kita seperti apa, lebih ke situnya sih. Oke. Nah, ini pertanyaan mungkin yang banyak ditanyakan ya oleh remaja sekarang. Apakah operasi plastik itu dosa? Atau misalnya nih yang kecil-kecil aja deh yang levelnya masih di bawah nih Kak, filler atau suntik putih kayak Iya. gitu-gitu gimana Kak menurut Kakak? Gini, bahkan untuk hal yang paling terkecil pun yang mungkin teman-teman udah biasa lakukan dari kecil adalah merawat kecantikan itu sebetulnya mandi itu dari basic ya. Mandi, mencuci muka, menggosok gigi itu udah paling basic. Ketika mau meningkatkannya ke level lebih tinggi, misalnya ke klinik kecantikan dan disuggest filler, botox, kemudian apapun perawatannya, kalau saya melihatnya semacam untuk meningkatkan dan menjaga kecantikan yang Tuhan udah kasih, which is good. Tapi mungkin patokannya adalah apakah itu mengurangi budget makan, ya? Apakah itu sampai mengganggu insekuritas masing-masing kita? Kalau nggak di botox, terus nggak mau ke gereja, nggak mau Iya. ketemu teman-teman gereja, nggak mau pelayanan, itu mungkin udah kita ngomonginnya di level psikologisnya. Kalau boleh atau enggak, ya tentu boleh. Itu adalah usaha untuk tiap-tiap orang untuk terlihat baik. Tapi kalau untuk bicara mengenai efek ketika kamu tidak melakukannya, nah itu mungkin batasnya di tiap-tiap orang gitu ya. Jadi kalau sudah sampai menghambat atau malah mengurangi kepercayaan dirimu, mungkin perlu ditanya sebetulnya tujuannya mau meningkatkan kecantikannya apa gitu ya. Atau mungkin teman-teman ini dilemanya mungkin untuk pekerja-pekerja influencer ataupun artis, mungkin mereka di tahap yang berbeda kan. Mereka mungkin ada standar Tentu tertentu ya, tuntutan. ya. Tapi kalau teman-teman yang kita daily-nya ke sekolah, kerja, tapi mengikuti standar itu mungkin akan sangat berbeda. Dan mungkin dikembalikan ke posisi sekuritasnya masing-masing. Di titik saya mungkin saya sampai sekarang belum pernah botox, filler dan lain-lain, memang belum pernah. Itu menurut saya nyaman. Tapi teman-teman saya mungkin melakukannya itu karena sudah habitnya. Tapi jangan sampai setelah itu nggak melakukan, terus saya jadi nggak fleksibel keluar. Jadi nggak mau bergaul. Jadi takut ketemu orang karena saya belum botox nih, atau saya belum injeksi fillerku udah habis nih. Nah itu mungkin yang perlu kita tanyakan ke masing-masing kita ya. Jadi untuk dosa ataupun tidak, saya melihatnya sebagai line yang tipis sekali untuk tiap-tiap orang. Koreksi dan diri masing-masing. Kalau belum pernah, saya sarankan kamu tahu dulu nih kebutuhanmu apa. Tapi kalau misalnya sudah pernah, apakah kamu menjadi ketergantungan dan mengurangi rasa kepercayaan dirimu kalau tidak melakukannya? Itu sih, saya lebih ke situ condongnya. Oke, tadi kakak sempat mention soal insecure ya, dan dari e-gainers pun sendiri kan di usia-usia ABG kak, baru menginjak usia remaja pasti mengalami nih masa-masa insecure, aduh hidungku pesek, aduh jerawatan nih dan sebagainya kan kak. Nah dari kakak sendiri punya saran nggak soal ini? Karena sebenarnya ya save our gift is our responsibility kan ya kak. Betul. Jadi gimana nih kak supaya kayak jangan sampai mengganggu aktivitas kita sampai nggak mau keluar, Nggak mau sekolah, iya nggak mau gitu ya. sekolah, aduh parah sih Betul. itu. Ada tapi ternyata ada. Jadi teman-teman yang penting sekali untuk kita tahu bahwa Tuhan sudah pasti kasih sesuatu sempurna, ya. Yang membuat kita tidak sempurna tadi standar yang dunia buat, dan kita sendiri bahkan kita tuh lebih jahat loh sebetulnya dari teman-teman kita. Kita punya standar, kita harus tinggi badan segini, hidung harus segini, berat badan segini. Harus bisa ini itu gitu ya, segala macam standarnya. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman adalah bahwa kecantikan itu bukan soal fisik aja. Fisik penting, ya fisik penting. Makanya saya suggest banget kalau teman-teman mau ke klinik, mau merawat kecantikan mulai dari mandi, spa, apa setelah boleh bebas. Tapi kepercayaan diri ini nggak bisa ditutupi dari hanya perawatan gitu ya. Sesuatu yang dari dalam, rasa percaya diri, senyuman yang tulus, itu nggak bisa dibeli oleh operasi plastik apapun, filler tiap berapa bulan pun. Karena
percuma kita botox kalau kita nggak bisa senyum atau happy untuk hal-hal yang Betul. krusial buat kita ya, misalnya celebrating something. Kalau di botox tuh kita nggak bisa loh senyum lebar, sumringah tuh nggak bisa. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah botox, ya kita nanti coba lihat-lihat lagi efek botox setelah berapa tahun gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita terlewat untuk yang masih muda ini ya. Karena kita takutnya memang botox itu dilakukan sebelum kerutan tumbuh. Betternya gitu ya, kalau bisa sebelum kerutannya terlihat jelas kita botox gitu setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya pas berhenti botox kita jadi nggak happy, uring-uringan gitu ya, terus jadi kecantikan, happiness ya, damai sejahtera yang Tuhan kasih di dalam diri kita itu hilang, itu mungkin dosanya ya. Ya kan, kalau misalnya kita nggak damai sejahtera, marah-marah sama pasangan mungkin, sama teman-teman, terus tiba-tiba jadi manyun. Kenapa? Karena lupa filler atau belum botox atau badan saya belum proporsional gitu. Mungkin itu yang questionnya buat tiap-tiap kita ya. Kita mau menjadikan ini kan sebetulnya operasi plastik, inovasi botox, filler dan lain itu juga anugerah dari Tuhan ya, pengetahuan loh itu. Nah kalau misalnya sampai kita salah gunakan, ya itu malah jadi dosa buat diri sendiri sama orang lain. Sama seperti uang sih ya, kalau kita ngaturnya baik, jadi baik. Tapi kalau jadi dewa dalam diri kita, menggantikan Tuhan, ya itu dosanya sebetulnya. Jadi jangan nyalahin operasi plastiknya gitu. Tapi lebih wise untuk mengatur soal ilmu atau perubahan atau inovasi ini gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan mungkin nih ada dari kita yang masih cewek-cewek ini, masih gadis-gadis pengen nih ngelakuin misalnya filler, suntik putih, nah seperti itu Kak. Nah, ada nggak sih Kak tips kayak supaya kita jangan kayak keterusan ketergantungan dengan itu, karena kan biasanya hal itu ada mengarah ke patologis kayak penyakit psikologi kan. Biasa ada yang sering mengubah permak sana sini ya kan Kak. Itu dari Kakak sendiri ada cara nggak kayak misalnya sampai sini kayaknya udah cukup atau ngerem istilahnya kayak gitu? Ya, yang pertama harus tahu standar kecantikan kamu dari Tuhan seperti apa. Batasannya sebetulnya, limitasinya banyak sekali. Pertama dari segi keuangannya yang pasti itu. Mohon maaf teman-teman kalau itu tidak sesuatu yang menghasilkan, jangan lakukan dan jangan memulainya gitu ya. Yang kedua, standar kecantikanmu itu seperti apa. Setup itu mulai dari usia dini. Jadi saya nggak mau bilang kamu harus botox filler sejak usia dini, bukan. Tapi tetapkan standar kecantikanmu sendiri dari usia dini. Maksudnya, ketika kamu usia segini, ada jerawatan, kamu baca. Maksudnya banyak baca juga, minta hikmat Tuhan bahwa usia segini mungkin normal prone acne. Atau usia segini, kita lagi sensitif yang namanya perubahan metabolisme. Untuk usia segini, kita yang makan banyak gula, banyak garam, kalau tiba-tiba berat badannya berlebih, atau postur tubuh yang nggak baik karena kita kebanyakan nonton ataupun main gadget, itu hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu lakukan perubahan cepat kayak operasi plastik ataupun langsung filler dan botox. Itu bisa kita lakukan sejak dini gitu ya. Tetapkan standar-standar itu. Jadi kalau misalnya memang nggak mau berat badannya berlebih, nggak mau operasi tummy tuck ya, atau nggak mau operasi pembesaran payudara dan lain-lain, ya coba lakukan yang natural dulu. Standar kecantikannya diasosiasikan dengan naturally fisiknya gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, maksudnya yang paling penting adalah bagaimana kamu ketika lingkunganmu sudah bikin standar. Ya, karena kamu mungkin sudah punya standar kecantikan sendiri, tapi ketika kamu compare, ini yang ngeri itu compare ya. Compare ke lingkungan kiri kanan, compare lagi ke hal yang impossible kayak Kim Kardashian atau influencer yang kamu favoritin. Kayak Kendall kan kayak jauh banget dan memang kebutuhannya berbeda. Nah, mungkin gapnya itu yang harus kita kecilkan gitu. Jadi cantiknya kamu seperti apa, budgetmu seperti apa, dan kemudian nanti mungkin yang ketiga itu lingkungan yang kamu buat untuk standar kecantikan seperti apa. Dan sekali lagi 3 hal itu kembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan, baiknya saya seperti apa? Karena saya yakin ketika kita sudah minta hikmat Tuhan, Tuhan pasti kasih kalau kita minta. Tuhan, biar saya juga nggak
apa ya, nggak kehilangan damai sejahtera untuk semua yang Tuhan sudah beri, gimana caranya gitu. Saya rasa doa simple itu aja Tuhan pasti kasih jalan kok gitu. Nah, aku menarik kesimpulan nih dari kata Bita ya. Sebenarnya ini soal prinsip kita ya Kak, perspektif kita soal diri kita sendiri, bagaimana kita harus mencintai diri kita apa adanya, tapi dengan catatan ya harus, kalau misalnya kalian mau ya harus dari hal-hal kecil dulu, dari misalnya pola makan dan juga pola tidur misalnya. Nah, itu semuanya dikembalikan ke teman-teman sendiri, bukan berarti kalau misalnya teman-teman self love ya hidupnya Apa lifestyle-nya, adanya, iya. ya itu bukan self love, itu bukan apa adanya, tapi justru kita wise menghargai dan Betul. menjaga kecantikannya itu sendiri gitu. Tuh. Nah, teman-teman harus ingat ya, ini insight-insight yang menarik dari kata Bita. Semoga Oke. membantu. Last question nih Kak, soal mungkin dari kata Bita sendiri ada rema ayat soal Nyontek ya, mohon maaf ya. maaf guys. Soal topik kita kali ini, karena kita semuanya harus berpedoman dengan Iya, firman betul. Tuhan. Kita kiblatnya Yes. harus menuju firman Tuhan. Kita ambil dari Kejadian 1 ayat 31. Kenapa saya bilang kiblatnya? Karena ini ayat awal ya yang menjadikan setiap manusia. Allah melihat segala sesuatu yang Dia jadikan dan lihatlah itu sangat bagus. Dia mengesahkannya dengan sempurna. Jadi teman-teman, apapun yang ada dalam diri kita, semua yang ada dalam diri kita, baik buruk, tinggi pendek, mancung, pesek, putih hitam, semua itu sempurna di mata Tuhan. Kita punya inovasi, melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Ayo kita jaga, preserve apa yang Tuhan jadikan sempurna ini, lebih sempurna lagi boleh, tapi minta hikmat Tuhan untuk menjadikannya sempurna, terutama di mata Tuhan. Gitu. Oke, closing statement nih Kak dari Kakak sendiri, apa poin yang sangat penting buat teman-teman bisa catat, dan jangan lupa ya guys, bukan cuma didengar tapi diimplementasikan, dilakukan ya teman-teman. Oke Kak, silakan. Ya, Geners, selamat menerima berkat Tuhan, tubuh yang sempurna, keindahan yang Tuhan ciptakan untuk tiap kita sempurna. Mari kita bersyukur, kita jadikan semua hikmat pengetahuan dari Tuhan, inovasi pengetahuan dari operasi plastik, filler dan lain-lain itu sebagai salah satu berkat juga dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah jadikan sempurna, mari kita jadikan kesempurnaan ini bertahan lebih lama. Atau lebih baik lagi kalau kita mau menjadikannya sempurna di mata Tuhan, kita meminta ya terutama hikmat Tuhan untuk melakukan apapun yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Jadi semangat menjaga berkat Tuhan, jagalah kecantikan, kesehatan, dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Oke nih Kak, sekarang kita mau berdoa. Mungkin kata Bita bisa pimpin supaya kita bisa diberikan kebijaksanaan untuk mengelola tubuh kita sebagai bait Allah. Baik, kita minta hikmat Tuhan ya. Baik, semua teman-teman Igeners, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami punya Allah luar biasa, Allah yang menciptakan setiap kami sempurna. Dari awalnya Tuhan telah menjadikan kami di dalam kandungan ibu kami masing-masing, kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Kami percaya Tuhan kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kami harus kami jaga, harus kami jadikan lebih baik lagi di mata-Mu. Maka dari itu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami memohon hikmat daripada-Mu untuk menjadikan segala berkat ini mulia dan sempurna di mata-Mu saja. Jadikan segala kelemahan, kelebihan yang Tuhan sudah berikan ini kekuatan dalam tubuh kami, kehebatan dalam tiap-tiap kami. Jadikan kami selalu sempurna di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadikan kami sempurna. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, dan biarkanlah setiap Igeners yang boleh melihat, semua panitia yang menyelenggarakan acara ini, boleh Tuhan berkati, diberikan hikmat, kesehatan, dan kesempurnaan yang hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you Kak udah Sama-sama. menjadi narasumber Oke, memberikan Sya. insight-insight yang menarik ya Kak, dan juga sangat informatif untuk Igeners di luar sana. Dan sekali lagi buat teman-teman, jangan cuma didengerin, jangan cuma ditonton, tapi harus dilakukan supaya ya bisa jadi hal yang baik untuk teman-teman, gak cuma lewat telinga kiri keluar telinga kanan ya guys. Oke, segitu saja Kak. Ya. Terima kasih.
Semoga diperlancar untuk pekerjaannya. Amin, terima diberikan kasih. Sukses kesehatan. terus juga buat Igen. Tuhan Amin. berkati. Oke, untuk kali ini, topik kali ini kita sampai di sini saja. See you di topik selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh ku bersuka sebab Dia girangkanku.